Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati dosen saya Ibu Husnul Khotimah, selaku pembimbing saya dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Alfiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi dari UPPJJ Yogyakarta. Di diskusi keempat kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai COVID-19. Mulai dari yang pertama, awal mula COVID-19 muncul di Indonesia. Yang kedua, gejala COVID-19. Yang ketiga, cara penularan COVID-19. Yang keempat, pengobatan COVID-19. Dan yang kelima, pencegahan COVID-19. Mulai dari yang pertama, awal mula COVID-19 muncul di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di klub Paloman dan Amigos Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Indonesia. Kasus pertama, 14 Februari, ente mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya atau Malaysia, warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19. 16 Februari, selang 2 hari setelahnya, ente mengalami sesak, batuk, dan demam selama kurun waktu 10 hari. 1 Maret, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, dan serum dan sputum. Sampel itu kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kasus kedua, 20 Februari, MD berkontak dengan anaknya, NT, yang diduga mengidap COVID-19. 29 Februari, MD beserta anaknya dirujuk ke RSPI Sulianti Sarso. Kemudian yang kedua, gejala COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga gejala sedang, tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, atau kehilangan bau dan rasa. Gejala yang sedikit tidak umum, sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Kemudian gejala serius, yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau Kemudian yang ketiga, cara penularan virus COVID-19. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, melalui droplet. Droplet merupakan cairan atau percikan air yang keluar dari sebuah saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Risiko penularan COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Melalui kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada beberapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara kita. Melalui permukaan yang terkontaminasi, penularan COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Ini alasan mengapa pentingnya kita harus mencuci tangan setiap hari. Ruangan dengan ventilasi buruk atau ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran COVID-19. Tempat ramai, menghindari tempat ramai menjadi salah satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan
tempat yang dipenuhi oleh orang-orang berisiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Kemudian yang keempat, cara pengobatan COVID-19 setelah terpapar dari orang yang terinfeksi COVID-19. Dilakukan tindakan sebagai berikut. Hubungi penyediaan layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain maupun dengan keluarga sendiri selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga sendiri. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain dan juga diri kita sendiri. Cuci tangan setiap hari secara rutin. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Amati diri Anda sendiri apakah ada gejala selama 14 hari tersebut. Kemudian yang kelima, pencegahan COVID-19. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Mari kita kenali lebih dalam lagi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Pentahapan dan waktu pelaksanaan COVID-19 dilaksanakan dalam 3 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu. Kedatangan tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan sebagai berikut. Tahap 1 dilaksanakan melalui bulan Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas kesehatan dan berusia 18 tahun ke atas. Tahap kedua dilaksanakan melalui minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas kelompok usia lanjut kurang lebih 60 tahun. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Tahapan ketiga, dengan sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas. Kemudian pencegahan COVID lainnya yaitu patuhi protokol kesehatan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.